Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sebatas apakah kita bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Sebatas apakah kebolehan kita bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Rasulullah SAW adalah orang soleh. Dan tirulah bagaimana bertawasulnya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Tiru itu. Dan tiru bagaimana keyakinan para sahabat Nabi SAW terhadap Nabi. Dan juga perlu dilihat dalam poin yang Anda tanyakan saudaraku, bagaimana setelah Nabi wafat. Ini juga perlu Anda perhatikan dalam poin yang tadi dibicarakan. Ya. Apabila kita melihat sahabat Nabi SAW, maka bertawasulnya kepada Nabi adalah dengan cara minta didoakan. Minta didoakan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang membawa anaknya yang masih kecil, Anas bin Malik radhiyallahu an, dan minta kepada Nabi SAW, doakan anak kecil ini wahai Rasul. Doakan anak kecil ini wahai Rasul. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibu saya untuk masuk agama Islam. Mau hatinya dia menerima agama Islam. Doakan ya Rasulullah. Uqasyah bin Mihsan datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar saya menjadi salah satu di antara mereka. Jadi tawasulnya para sahabat kepada Nabi adalah minta didoakan. Dan itu boleh. Kalau ia masih hidup boleh. Mendoakan. Karena mendoakan itu adalah sebuah perbuatan yang mampu dilakukan manusia. Dan kita boleh meminta kepada manusia yang masih hidup sesuatu yang bisa mampu dia lakukan. Apa yang kita mintakan kepadanya? Minta didoakan. Minta didoakan. Para sahabat, kondisi air hujan sangat jarang turun, kemarau berkepanjangan, sehingga sebahagian tanaman mati, bahkan sebagian hewan ternak mati. Datang kepada Nabi SAW. Berdoalah kepada Rabbmu ya Rasulullah SAW agar ia menurunkan hujan. Nabi yang masih hidup dimintakan oleh para sahabat, tolong berdoa kepada Allah. Dan Nabi berdoa kepada Allah. Yang dimintakan oleh para sahabat adalah berdoalah ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah turunkan hujan untuk kami. Ya Rasulullah, gerakkan hati ibu saya untuk bisa menerima agama Islam. Rasul tidak bisa menggerakkan hati siapapun. Ya Rasulullah, berikan berkah kepada anakku ini. Tidak. Bukan itu diminta Ummu Sulaim. Tolong doakan kepada Allah agar Allah memberkahi anak ini. Doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Allahumma barik lahu fi malihi wa dzurriyyatihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahu fi malihi wa dzurriyyatihi. Kalau orang tidak salah hafalan. Ya Allah, berikan berkah kepada anak ini, pada hartanya dan pada keturunannya. Itu doa Rasul SAW. Maka ini yang harus kita ketahui, bahwa tidak boleh meminta kepada wali. Nabi jelas wali. Namun kalau meminta wali itu berdoa kepada Allah, itu boleh. Dan itu pun harus ketika ia hidup. Karena ketika Rasul sudah wafat, tak seorang pun sahabat Nabi yang datang ke kuburan Nabi dan meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah. Itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi setelah Rasulullah wafat. Ya. Ketika paceklik berkepanjangan di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, dan mereka setiap hari datang ke masjid,
Mereka setiap hari datang ke masjid Nabi. Tak jauh dari masjid Nabi itu adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Nabi sudah wafat. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam poin ini perlu diperhatikan ketika Nabi masih hidup dan ketika Nabi sudah wafat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Memanggil paman Nabi, Abbas radhiyallahu anhu, dan meminta paman Nabi untuk berdoa kepada Allah. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di saat Nabi hidup, ketika paceklik kami datang kepada Nabi, minta Nabi berdoa kepada Allah. Sekarang Nabi sudah tiada. Kami meminta kepadamu, wahai Abbas, tolonglah berdoa kepada Allah. Doakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lihat para sahabat yang mengerti tentang masalah tauhid. Dan mereka adalah sadat al-muwahhidin. Pemimpin-pemimpinnya orang yang bertauhid. Karena mereka dididik langsung oleh Nabi kita tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,